Halo, selamat pagi. Semoga kesejahteraan selalu ada pada kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan materi yang lalu, yaitu tentang sejarah Pancasila sebagai perumusan dasar negara ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang sejarah BPUPKI, bagaimana BPUPKI bisa terbentuk dan latar belakangnya apa aja. Nah, sekarang kita lanjutkan materi tersebut dengan mempelajari sidang-sidang yang sudah ditempuh oleh BPUPKI. Nah, meskipun nanti cuma baru satu sidang aja ya, terlalu banyak sidang kita nggak sampai waktunya. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu lalu, di mana minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, meskipun baru pembukaannya saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang poin A dari bab perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, yaitu adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini ada beberapa hal yang membuat BPUPKI lahir ya pada minggu lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu tentang sidang-sidang yang ditempuh oleh BPUPKI selama dia ada, organisasi ini ada. Sidang BPUPKI ada dua yang sudah ditempuh. Yang pertama atau sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 atau 1945, membahas tentang dasar negara. Kemudian ada sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas sidang pertama terlebih dahulu, kemudian pertemuan minggu depan kita akan membahas sidang kedua ya. Nah, langsung saja kita buka slide selanjutnya. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Chow Sang In, Jalan Pejambo maksud saya, nomor 6, Jakarta. Lokasi ini lebih dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Sampai sekarang pun masih terkenal ya Gedung Pancasila di Jakarta sana. Nah, kemudian sidang pertama ini dibuka dengan pendapat KRT Rajiman Weddiodiningrat. Saat itu KRT Rajiman Weddiodiningrat mengatakan atau menyampaikan bahwa perlu adanya dasar negara bagi suatu negara yang hendak merdeka, atau bagi negara Indonesia yang hendak merdeka ini perlu adanya rumusan dasar negara. Nah, mendengar pendapat itu, maka beberapa anggota sidang menyampaikan rumusan negara yang mereka miliki atau yang ada di ide mereka. Nah, rumusan ini karena beda kepala pasti beda isi, maka rumusan yang disampaikan pun berbeda-beda. Tapi semuanya tidak langsung begitu saja ditolak oleh BPUPKI, rumusan-rumusan tersebut pada masa itu ya. Semua rumusan tersebut mengakar dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Oke, gitu ya. Kemudian ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka mengajukan 3 rumusan yang disampaikan secara beruntun, bukan secara satu tempat seperti beberapa anggota yang lain ya, langsung menyampaikan di saat itu juga tidak. Tapi Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno ini menyampaikan secara beruntun di waktu yang berbeda. Nah, lanjut kita coba cari tahu isi dari rumusan yang diajukan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, melalui pidato yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia,
M. Yamin menyampaikan 5 unsur negara Indonesia yang akan merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian dikemas secara tertulis dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, saat itu Undang-Undang Dasar udah ada tapi masih dalam bentuk rancangan ya. Nah, kemasan itu dibentuk dalam rancangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu ya. Ini adalah rumusan dasar negara yang diajukan oleh M. Yamin, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Lanjut ke pendapat dari Supomo ya, disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Melalui pidatonya, Supomo menyampaikan, negara Indonesia yang merdeka harus menyatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Hal ini dikemas dalam 5 unsur, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Nah, itu adalah unsur atau ide dari Supomo tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka pada masa itu ya. Kemudian pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia. Akan tetapi ada kejadian unik saat itu, di mana ketika sebelum mulai pidatonya, Soekarno mengkritisi atau mengomentari jalannya sidang sebelum dari tanggal 1 Juni itu, di mana sebelum itu adalah para anggota BPUPKI pada masa itu lebih disibukkan atau lebih sibuk mendiskusikan daerah mana yang akan dijadikan ibu kota atau sentral dari Indonesia yang merdeka nanti. Nah, kemudian Soekarno mengkritisi bahwa untuk suatu negara yang merdeka adalah untuk suatu negara yang paling penting atau paling utama adalah kemerdekaan. Baru setelah itu bisa menentukan di mana lokasi-lokasi yang akan dijadikan sebagai ibu kota atau sentral dari negara tersebut. Nah, kemudian setelah mengkritisi itu baru Soekarno menyampaikan pidatonya, yaitu dikemas dalam filosofi Pancasila. Filosofi ini menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. 5 azas Pancasila menurut Soekarno yaitu 1. Nasionalisme, 2. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pidato Soekarno ini menginspirasi para pendiri negara dalam sidang berikutnya. Sidang berikutnya berarti sudah masuk ke sidang kedua ya. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, setiap tanggal 1 Juni sampai sekarang pun kita masih memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, itu ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ringkasan Pancasila tadi yang rumusannya udah disampaikan oleh banyak sekali anggota BPUPKI serta ada Muhammad Yamin dan Supomo serta Soekarno. Kemudian ini Pancasila akhirnya terbentuk dan bisa juga ada ringkasannya. Ringkasan dari Pancasila disebut dengan Trisila yang isinya adalah sosionasionalisme, gabungan kebangsaan dan peri kemanusiaan.
Nah, sosionasionalisme ini memiliki arti bangsa yang hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa. Kemudian yang nomor dua adalah sosiodemokrasi atau gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Artinya, paham demokrasi persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Nah, ini dalam nomor dua ini adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk duduk atau untuk aktif dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama gitu ya. Kemudian yang nomor tiga ada ketuhanan. Ketuhanan ini dimaksudkan untuk menjiwai dasar sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Jadi, menjalankan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi harus berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, kemudian Trisila ini masih bisa diperas lagi atau diringkas lagi. Nah, ringkasan atau perasan dari Trisila ini bisa disebut dengan Ekasila, yaitu gotong royong. Gotong royong di sini artinya memiliki prinsip sebagai mendirikan negara gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan untuk sidang kedua dari BPUPKI. Nah, saya tutup. Selamat siang, selamat belajar. Untuk akhir nanti bisa buka Google Classroom, ada sedikit tugas di sana, bisa dikerjakan. Serta materi yang sudah saya sampaikan ini bisa diringkas atau dicatat. Begitu ya. Oke, see you.